Al-khamisu Al-ruku wa aqalluhu An hatta tanala ra'atahu rukbatai. Al-khamisu rukun sholat yang kelima. Al-ruku adalah ruku, wa aqalluhu dan sedikitnya ruku, ayyamaniya hatta tanala ra'atahu rukbatai, sesungguhnya membungkuk hingga kedua telapak tangannya mencapai kedua lututnya. Wa yustaratu ayat ma'inna bihaitsu tastaqimu aqrabuhu, dan disyaratkan sesungguhnya tumanina sehingga menjadi tenang anggota tubuhnya. Wa anta yaksida bihi ghairuhu, dan tidak bermaksud atau meniatkan yang lain dengan yang lain selain dari ruku. Kalau bahwa tilawatin, maka jika atau tidak melakukan, maka jika dia meruku tidak melakukan sujud tilawah, bacaan dan rukuan, maka ia menjadikan seperti tersebut akan ruku dan yang tidak akan ruku. Nah, ini rukun sholat yang kelima adalah ruku, yang dimana ruku ini mempunyai makna berdiri atau mempunyai makna al-kina'u, yaitu menunggu. Sedikitnya ruku itu adalah membungkuk atau menunduk sehingga kedua tapak tangannya mencapai kedua lututnya. Nah, itu paling sedikit. Tetapi kalau ingin sempurna daripada ruku, yaitu membungkuk, meluruskan dari pinggang ke bagian pundak. Apabila ditaruh papan itu lurus, kemudian ditaruh gelas nggak jatuh, nggak kosong begitu. Nah, kalau lurus begitu berarti itu sempurna, dan bentuk membungkuknya asalnya. Ya. Yang jelas kalau seandainya tidak seperti itu, asalkan dari tangan kita sudah menyentuh kedua lutut, itu tidak ada pesan. Ya, cuma kalau yang sempurna seperti itu tadi, antara kuku, kemudian leher dan kepala itu lurus, ya, jangan nanti kepalanya rata begitu lagi. Ya, gitu. Kemudian antara tangan kiri ini, kanan dan kiri harus terbuka bagi laki-laki sampai ketiaknya kelihatan. Kalau perempuan kebalikannya di dalamnya, ya. Kemudian di dalam syarat ruku ini semuanya ada. Nah, yang pertama, sah sebelum ruku. Artinya rukun-rukun sholat yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu semuanya sah. Kalau sebelum ruku ternyata belum ada yang ada salah satu tidak sah, seperti apa? Baca Fatihahnya misalnya belum sempurna, juga ruku, maka tidak sah daripada rukunya. Jadi harus sempurna dulu sebelum ruku, ya. Kemudian yang kedua, syaratnya kalau seseorang ruku tidak bermaksud atau berniat selain ruku. Kalau seandainya dia ruku tujuannya bukan karena ruku, kebetulan sekalian, maka
seperti tadi imam baca surah sederhana, maka ini kan yang mendengar atau yang membaca sunnah sujud tilawah. Sangka kita akan sujud tilawah, ternyata imam tidak sujud tilawah, ya. Kemudian kita ruku misalnya, ya. Udah setelah ruku dan maka itu rukunya kita tidak sah. Kenapa? Karena tadi tujuan awalnya kita ini adalah untuk sujud tilawah. Ternyata imam tidak sujud tilawah, dia meruku. Benar. Selesai dalam surah bersujud bertalim, ya. Terruku sujud tilawah tuh. Ya. Ternyata imam dia sujud tilawah, dia ruku. Dan kita ketika mau merujuk, membuku, kan kok imam jadi ruku, udah sekarang jadi seruku. Padahal kita niatnya sujud tilawah, maka balik lagi. Kenapa? Karena yang dia maksudkan membungkuk itu adalah untuk sujud tilawah. Nah, ternyata terjadi, udah sekalian berubahnya dan maka tidak sah, gitu ya. Jadi ketika dia membungkuk, maka itu adalah yang ditujukan hanya untuk ruku. Nah, kalau seandainya berbarengan ruku dengan pekerjaan lain seperti menyingkirkan sesuatu benda misalnya atau binatang misalnya, ya, dia sekaligus itu niat mau menyingkirkan dan juga niatnya ruku, maka kalau begitu boleh, ya, kalau begitu boleh. Tapi kalau tadi niatnya tidak sama sekali untuk ruku, maka tidak boleh atau tidak sah rukunya, ya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa di dalam ruku harus ada tumanina. Yang dimana tumanina ini adalah diamnya anggota tubuh kita sebentar. Nah, jadi kalau kita rukunya terburu-buru baru buat ruku tidak, maka tidak sah. Ukuran tuman kita dia sekedar membaca tasbih, ya, sebarang lebih anti bawah ini itu sekedar satu saja dianggap sah. Apalagi kalau kita membaca 3 kali sunatnya memang. Dan ruku ini termasuk ruku tawilah, ruku yang dimana diperbolehkan lapak di situ, ya. Cuma kalau sebagai imam jangan terlalu lama juga, ya, karena lihat kondisi makmum. Contoh di situ imam agak lama dikit, jangan terburu-buru, karena tadi batas makmum mendapat di 10 rakaat bersama imam, yaitu ketika ruku. Kalau makmum masuk mendapati imam sedang ruku, kemudian dia langsung takbir, ya, Allahu Akbar, kemudian langsung ruku bersama, dapat ruku dengan imam, maka dikatakan dapat rakaat, ya, sama imam. Tapi kalau imam udah bangun, dia baru ruku, maka ada dapat, berarti dianggap nanti ulang lagi, gitu ya. Nah, memang imam jangan terlalu buru-buru juga di dalam ruku, ya, karena lama sekiranya ini sudah masuk bangun, dan juga jangan terlalu juga kasihan jamaahnya. Itu syarat yang ketiga dari harus ada tumanina, ya. Diamnya anggota pada tempat ruku dengan seukuran membaca subhanallah, itu cukup sudah, ya. Kemudian yang keempat, syarat daripada ruku adalah yakin sudah tumanina. Tadi kan tumanina, ini yakin. Berarti apa? Kalau ada keraguan kita di dalam ruku, tadi udah tumanina belum, ya? Udah tumanina belum, ya? Ulang lagi rukunya. Karena di situ tidak ada keyakinan, ya, keyakinan di dalam tumanina, ya. Karena tumanina itu termasuk bagian dari rukun juga, rukun sholat. Yang mana tuh berdiri, kemudian ruku, kemudian
iktidal, kemudian sujud, kemudian dalam sujud itu juga termasuk daripada wajib tumanina. Makanya harus yakin, harus ada tumanina. Ya, sebenarnya kalau ruku tanpa membaca kalimat tasbih juga sah, karena itu bakal sunnah. Kalau seandainya dia lupa atau ragu-ragu ketika iktidal, tadi ketika ruku saya belum baca tasbih itu karena ngelamun misalnya, balik lagi nggak boleh balik lagi, karena itu bakal sunnah. Berbeda dengan tumanina. Kalau tumanina berdiam diri kemudian jadi tidak ada timbul keraguan, udah belum sudah tumanina belum ya. Nah, kalau dia terus keraguan tumanina belum ragu-ragu, maka balik lagi sampai yakin bahwa dia sudah tumanina. Karena tumanina adalah bagian daripada ruku. Kemudian yang kelima, ya, daripada syarat ruku adalah harus menunduk yang sekiranya telapak tangan dapat menyentuh kedua lutut walaupun tidak disentuh. Yang penting kalau kita sentuh tenang, ya, meskipun kita tidak memegangnya, misalnya kita bukan sunnah itu sebenarnya, ya. Nah, maka dianggap sah daripada rukunya. Ya. Kemudian yang keenam, terakhir, bahwa dalam keadaan kondisi ruku itu rukuknya bukan khinas. Apa itu rukuk? Saudara merendahkan pantatnya, kemudian mengangkat kepala dan memajukan dadanya. Ini dia rukunya, kepalanya berjenong begitu, nah, pantatnya dibawahi, dadanya dikatasin, digituin, ya. Itu namanya ruku gerakan khinas. Itu besar, terus begitu, ya. Itu syarat daripada ruku yang tadi, ya, harus terpenuhi, gitu ya, di dalam sholat tadi. Kalau kita mau ruku itu mata kita melihatnya apa nih? Pas sujud atau mata kaki yang dilihat? Ya, semuanya yang sunnah itu adalah tempat sujud. Nanti kita dalam keadaan berdiri juga sebenarnya tempat sujud. Ruku tempat sujud, tidak tempat sujud. Sujud apalagi duduk dalam sujud sama. Bahkan ketika tahiyat awalnya melihat duduk apa tempat sujud, kecuali nanti ketika sudah ini mengangkat jari, baru sunahnya sujudnya. Kalau posisi mata kaki otomatis tuh nggak merata. Kayak iya kan benar. Makanya jangan begitu juga pala, gitu ya, harus tetap diperkat aja gitu, lurus baikkan gitu kan, sama buku ini sudah. Kalau jadi imam Ustaz itu yang lihat buku itu kan surat gede tuh dari depan tuh model, sekarang kita mau disemprot tuh, kita kalau jadi imam lihat baca itu bagaimana Ustaz itu? Oh, nggak kasih tuh arah kita nggak kamu itu, sono iya, boleh? Iya. Kalau imam ya boleh saja itu Pak. Boleh. Kan kalau kita sholat begini itu boleh, ya boleh nggak ya boleh. Cuma kalau kita hafal, ya harus sunahnya kan. Ada di buku gede kalau itu untuk surat sajadah untuk mari baca jemaah tilawah. Iya, nggak apa-apa itu boleh. Jadi ini di dalam buku yang harus kita tentu benar-benar sesuai kalau ya takutnya ada pengakuan yang penting kita ketika melakukan buku ini udah yakin tentu syarat-syaratnya udah terpenuhi semuanya. Ya. Insya Allah sah, baru mengerjakan rukun yang berikutnya. Keluarkan ya. Enggak. Itu kalau kita sendiri sih bisa-bisa ya, kalau berjamaah kayaknya lainnya Iya, begini. Jadi kalau laki-laki misalnya kita berjamaah nih, jadi mukanya nggak terlalu harus begini juga. Yang penting bukan kebuka, karena yang kondisi berjamaah kalau begini bukan benar. Kalau sendiri silakan saja ada yang besar. Tapi kalau berjamaah, yang penting kebuka. Banyak orang laki-laki rukunya begini, sama terus sujudnya begitu juga di dalamnya. Nah, kalau capek dia berada.
itu yang tidak sunnah. Kalau sunnah itu kan dibuka, tidak terlalu besar, cukup kebuka. Yang penting ketiaknya kelihatan dari belakang. Itu ya. Kalau pada syarat, kemudian asal bisu dan rukun yang keenam al-ibtidalu adalah ibtidalu. Wahwa iyyauda bila makana alaikum lahu, dan ialah bangkit dari ruku dan kembali ke posisinya sebelum itu. Wasyartuhu, dan syarat ibtidal adalah tumanninah, adalah tumanninah. Wa an yaksida bihi ghairuhu, dan tidak bermaksud atau meniatkan dengannya yang lain selain ibtidal. Walau faza'an min syadid lam yakfi, maka kalau seandainya dia bangkit ya, kemudian karena takut kepada sesuatu, lam yakfi, tidak cukup. Nah, yang keenam di dalam hukum adalah ibtidal. Nah, ibtidal ini kembalinya orang yang sholat dari keadaan ruku menuju pada posisi sebelum ruku, yaitu berdiri maksudnya. Nah, jadi ya, kemudian ibtidal termasuk daripada rukun qasir, artinya sedikit rukun yang pendek, yang boleh panjang kita dalam keadaan posisi ibtidal, kecuali nanti dalam keadaan disunahkan lutut. Ya. Kemudian syarat daripada ibtidal ini yang pertama dari salah sah sebelum rukun ibtidal. Ya, pada rukunnya dia sah. Kalau rukunya belum sah, maka dia balik lagi ke ruku, gitu ya. Jadi ruku yakin sah, baru boleh pindah ke ibtidal. Ya. Kemudian ketika melakukan ibtidal tidak bermaksud selain ibtidal. Contohnya seperti dalam keadaan ruku, tiba-tiba ada ular, kaget, bangkit dia, ya langsung berdiri lagi. Udah sekarang wajib ibtidal, dan boleh nggak? Tidak boleh. Karena tadi tujuan awalnya adalah menghindar ketakutan karena ada binatang misalnya. Maka dia harus balik lagi tuh dalam posisi ruku, kemudian baru dia ibtidal. Ya. Maaf ya, lagi berdiri sholat nih, lalu anak kecil, wah boleh nggak kita mungkin Jaga Ya. palangin gitu. Memang sholat orang jalan itu boleh. Kemudian kita pegang tangannya atau kita di tangan kita, boleh nggak? Boleh. Asal kita nggak boleh 2 kali. ukuran. Kalau kekeplak gitu misalnya, iya boleh. Jadi Geraknya udah. nah gitu. Ya, kita sering lakukan di foto ketika sholat yang kecil lewat dipegang sampai selesai itu. Ya, lalu setelah selesai diingetin bahwa itu perbuatan kalau tidak boleh. Itu boleh saja. Ya. Bawa anak kecil, pada sholat membawa anak kecil, anak terlepas lah. Bolak-balik. Kemarin ada bapaknya. Kemudian syarat berikutnya ada tumanninah tadi, ya, dalam ibtidal yakin tumanninah. Sesuai apa? Ya, sesuai kita membaca doa ketika tumanninah yang Rabbana lakal hamdu, ya. Kemudian sampai selesai dari itu, selesai dan langsung sujud. Dan syarat berikutnya yakin bahwa sudah tumanninah. Nah, kemudian yang terakhir adalah syaratnya bahwa benar-benar sudah berdiri tegak. Jangan masih dalam keadaan membungkuk, kenapa sudah ibtidal? Itu besar. Ibtidal itu harus tegak. Kembalinya dia seperti sebelum ruku. Tadi ngapain tegak dia? Berarti kalau dia posisinya sholatnya berdiri, ya berdiri lagi. Kalau dia duduk, ya duduk lagi. Gitu ya. Kalau duduk seperti itu, begini. Jadi kalau begini lagi. Ya. Jadi tergantung lagi dia sholat bagaimana. Nah, kemudian tadi itu tidak boleh terlalu panjang di dalam ibtidal, kecuali nanti di dalam perkara yang sunnah seperti sholat subuh rakaat terakhir tidak ada penutupnya, maka diperbolehkan setelah membaca doa kemudian setelah membaca doa pun doa. Nah, itu